warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Wahyu Pratami, NIM 200803102027 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang anjak piutang bagian kerjasama dan proses anjak piutang. Yang pertama yaitu kerjasama faktor dengan klien. Faktor dan klien harus bekerja sama dan terikat pada suatu perjanjian kerjasama. Jika faktor dan klien sudah sepakat dalam suatu kontrak, maka akan terjadi dua kewajiban bagi faktor. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: yang pertama, melakukan pembiayaan terhadap piutang yang dimiliki oleh klien. Dalam hal ini, faktor akan melakukan pembiayaan atau pembayaran sejumlah uang yang disepakati di dalam kontrak kepada klien. Klien akan menerima pembiayaan itu sebagai bagian dari kontrak yang sudah ditandatangani. Anjak piutang memberikan pembiayaan yang besarnya berkisar antara 60-80% dari total piutang. Setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti penjualan barang. Kontrak ini dapat dilakukan atas dasar with resource apabila akan terjadi resiko piutang macet. Perusahaan anjak piutang hanya akan bersedia melakukan kontrak atas dasar with resource factoring. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan non-pembiayaan terhadap piutang. Selain memberikan pembiayaan kepada klien, ada beberapa kegiatan non-pembiayaan yang harus dilakukan faktor terhadap klien. Kegiatan-kegiatan non-pembiayaan yang dapat dilakukan oleh faktor antara lain sebagai berikut. Investigasi kredit. Faktor harus melakukan investigasi terhadap klien dan juga customer dari pembiayaan yang akan diberikan. Semakin kredibel, akuntabel, dan transparan, faktor akan semakin berminat untuk memberikan jasa ini kepada klien, karena pembiayaan yang diberikan akan berpeluang kembali dan menghasilkan keuntungan. Kemudian yaitu ada administrasi pembukuan. Faktor dapat saja melakukan pencatatan dan membuat pembukuan tentang piutang yang akan dialihkan oleh klien kepada faktor. Kegiatan ini tentu saja memerlukan yang namanya sumber daya manusia dan sarana serta prasarana pendukung yang memerlukan biaya operasional. Kemudian adanya pengawasan penagihan. Faktor dapat juga memberikan jasa ini agar proses penagihan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan baik dan lancar. Pengawasan ini akan meningkatkan tingkat penyelesaian pembayaran tagihan sehingga piutang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir ada proteksi risiko kredit. Faktor dapat juga memberikan jasa proteksi terhadap suatu risiko kegagalan penyelesaian utang. Untuk ini, faktor harus mempunyai strategi baik teknis maupun keuangan agar resiko kegagalan penagihan piutang dapat diperkecil. Selain faktor yang mempunyai kewajiban terhadap klien, klien juga mempunyai kewajiban kepada faktor. Kewajiban klien setelah kontrak disepakati adalah menjual atau meminjamkan piutang usahanya kepada faktor dan memberikan balas jasa atau fee kepada faktor. Kewajiban-kewajiban tersebut, baik kewajiban faktor maupun kewajiban klien, tidak harus mutlak ada di dalam setiap kerjasama anjak piutang. Kewajiban-kewajiban tersebut hanya dapat sebagian saja. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan antara pihak faktor dengan klien. Bagian selanjutnya yaitu proses anjak piutang. Dalam kegiatan transaksi perusahaan anjak piutang, terdapat tiga pihak yang saling berkepentingan. Tanpa keterlibatan ketiga pihak tersebut, maka kegiatan perusahaan anjak piutang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang yaitu yang pertama ada kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditaruh atau dikelola
atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua yaitu ada perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga ada debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah utang kepada kreditur atau klien. Istilah klien dan nasabah atau customer dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang berbeda. Perusahaan anjak piutang memiliki klien, dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer. Mekanisme anjak piutang diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit. Anjak piutang banyak digunakan oleh perusahaan faktoring dan perdagangan yang banyak memperoleh keuntungan besar, dikarenakan banyak memiliki manfaat yang besar. Kegiatan anjak piutang banyak melibatkan akan memberikan perolehan keuntungan yang diperoleh bagi masing-masing pihak yang ada, baik pada perusahaan anjak piutang itu sendiri, bagi klien maupun customer. Secara umum, jasa yang ada di perusahaan anjak piutang, klien mendapatkan banyak manfaat dari transaksi yang diberikan. Klien tidak perlu menunggu waktu sampai pembayaran dari pelanggan karena klien sudah mendapat pemasukan langsung dari penjualannya dalam bulan berjalan. Dengan begitu, kemampuan memenuhi kewajibannya, perusahaan akan lebih terjamin dan terus mengalir modal kerjanya. Pemasukan yang diperoleh dari perusahaan faktoring akan bermanfaat untuk menurunkan biaya produksi. Pada umumnya, kegiatan usaha anjak piutang sering dilakukan dalam bentuk pembelian tagihan milik klien atau supplier. Proses kegiatan anjak piutang dapat dibedakan dalam bentuk transaksi untuk tagihan dan transaksi untuk promes. Yang pertama ada anjak piutang untuk tagihan. Didasarkan pada suatu transaksi jual beli secara kredit jangka pendek dan menengah. Tagihan tersebut selanjutnya dijual kepada perusahaan anjak piutang dengan kontrak pengembalian tagihan dari penjual atau supplier kepada perusahaan anjak piutang. Pengalian tagihan tersebut atas sepengetahuan pembeli atau customer, di mana saat tagihan jatuh tempo, pembeli membayar utangnya langsung kepada perusahaan anjak piutang. Proses anjak piutang ini dapat dilihat di gambar sebagai berikut. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, supplier atau klien menjual barang atau jasa kepada pembeli atau customer. Penyerahan barang dengan DO yang ditandatangani pembeli asli, DO kembali kepada supplier. Karena alasan cash flow, supplier atau klien kemudian menjual tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli atau customer. Kemudian, klien menyerahkan data tagihan termasuk faktur-faktur atau DO kepada perusahaan anjak piutang. Kontak persetujuan dan pengembalian tagihan antara klien dengan perusahaan anjak piutang dan pembayaran kepada klien atas penjualan tagihan. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli atau customer dan pelunasan utang oleh pembeli. Selanjutnya ada anjak piutang untuk promes. Proses anjak piutang untuk promes melibatkan pihak lain. Biasanya, bank dalam mekanisme pembayaran transaksi jual beli ini dilakukan dengan penerbitan promes oleh pembeli sebagai surat bukti kepada penjual yang selanjutnya dapat diskontokan kepada perusahaan anjak piutang. Proses anjak piutang untuk promes dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Ini penjelasannya. Pertama, penjual barang atau jasa kepada pembeli secara kredit. Selanjutnya, sebagai bukti utang atau transaksi jual beli, pembeli mengeluarkan promes kemudian diserahkan kepada supplier. Dari supplier kemudian
mengendorse promise tersebut kemudian dijual kepada perusahaan anjak piutang secara diskonto. Dari perusahaan anjak piutang membayar promise dan berdasarkan diskonto. Setelah jatuh tempo, perusahaan anjak piutang menyerahkan promise tersebut kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya dari pembeli. Pembayarannya diteruskan kepada perusahaan anjak piutang setelah dilakukan penagihan.